Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dalam ajaran agama kita, kedermawanan itu bukan sekadar anjuran biasa, melainkan sebuah kunci spiritual yang bisa menentukan seberapa dekat kita dengan alam. Para ulama sering mengajarkan bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan alam, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan dijauhkan dari api neraka. Bahkan ada sebuah hadits yang menegaskan bahwa Allah lebih mencintai orang bodoh yang dermawan daripada orang pandai yang kikir. Ini menunjukkan betapa kedermawanan memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, kisah yang akan kita bahas hari ini dengan sangat jelas menunjukkan betapa besarnya nilai kedermawanan di mata Allah. Ini adalah kisah tentang Bahram al-Majusi, seorang penyembah api dari kota Baghdad yang berhasil mencapai puncak keriduan Allah melalui satu tindakan kebajikan yang begitu tulus dan yang luar biasa. Kisah ini dituturkan melalui mimpi seorang ulama besar yang sangat kita kenal. Kisah ini berawal dari seorang tokoh sufi dan ahli hadits yang sangat saleh, yaitu Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Suatu ketika, saat beliau sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, beliau mengalami sebuah mimpi yang luar biasa. Tidak hanya sekali, tapi mimpi itu datang sampai 3 kali berturut-turut. Di dalam mimpinya, beliau didatangi oleh Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah perintah yang sangat mengejutkan. Beliau memerintahkan Syekh Abdullah untuk segera pulang ke Baghdad mencari seseorang bernama Bahram al-Majusi dan menyampaikan kepadanya sebuah pesan yang sangat agung. Kesannya adalah, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah ridho kepadamu. Coba kita bayangkan, pesan keriduan dari Tuhan semesta alam disampaikan melalui lisan Rasulullah dalam mimpi seorang ulama dan ditujukan kepada seorang penyembah api. Tentu saja, Syekh Abdullah merasa sangat terkejut dan penasaran. Apa gerangan yang membuat seorang penyembah api mendapatkan kemuliaan sebesar ini? Tanpa menunda-nunda lagi, setelah menyelesaikan ibadahnya, beliau bergegas kembali ke Baghdad. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya beliau menemukan rumah Bahram. Begitu bertemu, Syekh Abdullah langsung menanyakan, amalan kebajikan luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Bahram hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keriduannya yang begitu besar. Bahram dengan polos dan jujur menceritakan semua perbuatannya yang selama ini ia anggap sebagai amal. Ia menyebutkan praktik riba. Ia bahkan mengaku telah menikahi anak kandungnya sendiri, sebuah hal yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat Islam. Ia juga menceritakan tentang pesta-pesta besar yang sering ia adakan untuk merayakan kepercayaannya sebagai seorang majusi. Mendengar semua itu, Syekh Abdullah hanya bisa menggelengkan kepala. Tentu saja, semua itu bukanlah penyebab datangnya keriduan Allah. Saat Bahram terus berpikir, akhirnya ia teringat satu insiden kecil yang selama ini ia anggap remeh. Sebuah tindakan yang mungkin satu-satunya yang ia rasa bernilai kebaikan. Kejadian itu terjadi tepat pada malam pernikahannya dengan putrinya sendiri. Pada malam yang seharusnya menjadi malam bahagia bagi Bahram, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumahnya. Seorang wanita muslim yang terlihat miskin datang mengetuk pintu, bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Tujuannya hanya satu, meminjam sedikit api dari rumah Bahram untuk menyalakan obornya. Karena wanita itu datang berulang kali, Bahram pun mulai merasa curiga. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Maka, setelah wanita itu pergi untuk yang ketiga kalinya, Bahram diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Dari balik kegelapan malam, ia menyaksikan wanita muslim itu kembali ke rumahnya yang sangat sederhana dan kumuh di dalam rumah. Anak-anak perempuannya sedang menangis karena kelaparan. Air mata wanita itu jatuh berlinang saat ia berbicara kepada anak-anaknya. Ia mengungkapkan rasa malu yang luar biasa karena harus meminta-minta kepada siapapun selain Tuhannya. Apalagi harus meminta kepada musuh Allah. Yang ia maksud adalah Bahram al-Majusi, sang penyembah api. Saat itu juga, Bahram, seorang yang dikenal keras hatinya,
Tiba-tiba merasa tersentuh hingga ke relung jiwanya yang paling dalam. Hatinya seakan tersayat melihat tawakul yang begitu kuat, penyandaran diri yang mutlak kepada Allah dari seorang wanita muslim yang sedang kelaparan. Ia juga tersentuh melihat rasa malu wanita itu untuk mengemis. Sebuah rasa kedermawanan yang murni dan tulus tiba-tiba mengalir deras dalam dirinya. Seketika itu juga, ia bergegas kembali ke rumahnya. Ia mengambil sebuah nampan besar, mengisinya dengan makanan-makanan terbaik yang ia miliki dari pesta pernikahannya, dan secara pribadi, ia mengantarkan nampan itu kepada sang ibu dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, setelah mendengar akhir kisah ini, tersenyum dan mengangguk dengan mantap. Beliau memastikan kepada Bahram, "Itulah perbuatanmu. Kebaikan itulah yang mendatangkan ridho Allah kepadamu." Mendengar kabar agung tersebut, mendengar bahwa Allah telah ridho kepadanya hanya karena satu tindakan kebaikan itu, Bahram Al-Majusi merasa tak tertahankan lagi. Kebenaran telah menyentuh hatinya dengan begitu kuat. Ia berdiri dengan tegang, dan dengan keyakinan yang penuh, ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun, subhanallah, keajaiban tidak berhenti sampai di sana. Begitu selesai mengikrarkan keimanannya, Bahram Al-Majusi langsung tersungkur jatuh. Dan seketika itu juga, ruhnya meninggalkan jasadnya. Ia meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baru saja mendapatkan kabar keridhaan dari Allah. Ia meninggal dalam keadaan husnul hatimah. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita semua, bahwa keridhaan Allah itu bisa diraih melalui pintu mana saja, bahkan melalui satu amal kebaikan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Sebuah kedermawanan yang lahir dari belas kasih, yang sejati memiliki kekuatan untuk menghapus dosa dan mengubah takdir seseorang, bahkan bagi orang yang sebelumnya belum mendapatkan hidayah Islam. Sebaliknya, mari kita pahami makna dari lawan kata dermawan, yaitu bakhil atau kikir. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." Ayat ini adalah sebuah metafora yang sangat indah untuk menggambarkan orang yang menahan tangannya untuk memberi. Orang yang kikir seolah-olah tangannya terikat di lehernya sendiri. Para ulama mendefinisikan kikir itu bukan hanya sekadar tidak mau membayar zakat, yang sifatnya wajib, tapi kikir juga mencakup kenggana untuk membelanjakan harta pada hal-hal yang diwajibkan oleh syariat dan muru'ah atau etika sosial. Seseorang bisa dianggap kikir jika ia menahan nafkah untuk keluarganya sendiri, padahal ia mampu. Atau jika ia sengaja memberikan sesuatu yang kualitasnya paling buruk, padahal ia mampu memberikan yang terbaik. Kikir adalah menahan harta ketika seharusnya dikeluarkan, sementara boros adalah mengeluarkan harta ketika seharusnya ditahan. Jalan terbaik adalah pertengahan di antara keduanya, yaitu kedermawanan yang bijaksana dan tepat sasaran. Semoga dari kisah ini, kita semua dapat meneladani keikhlasan hati Bahram Al-Majusi dalam memberi, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.